Sidoarjo kalau di total ya mungkin di ono 1.000 yang tapi beberapa tempat. Jadi yang laki-laki masih ada 500, yang perempuan ada 500. Itu tidak pulang santri memang satu ada yang memang laku pesantren itu ada istilah naun sing bocah ora bali selama 3 tahun. Tapi juga ada teman-teman santri yang dari daerah-daerah seperti Jabotabek, seperti luar Jawa. Ini memang saya sarankan ojo bali. Mau daerahmu malah daerah pandemi, daerah zona merah. Nek nang jero pondok insyaallah luwih aman. Nah ini ada sekitar laki-laki ada 500, yang perempuan masih ada 500. Kita di pesantren memang tidak ada istilahnya, karena kita satu komunitas dan alhamdulillah waras kabeh. Jadi rutinitas di dalam pesantren masih jalan seperti biasa. Jamaah hijik, taraweh, hijik ngaji bareng-bareng. Karena kita lockdown gitu. Jadi tidak ada wali murid yang jenguk, orang luar masuk, santri juga tidak keluar. Jadi komunitasnya masih jalan. Dan cuci tangannya sudah berpuluh-puluh tahun. Plus Tahun. hidung. Ya. Sekarang wudhunya lebih lama enggak, Gus? Pakai sabun. Wudhunya itu. Sekarang cuma ditambahi kayak sabun aja. Kayak sabun aja itu. Oh, ini sekarang ada wudhu pakai sabun itu? Ya sebelum wudhu cuci tangannya pakai sabun, gitu kan? Itu yang kita. Nah, ini juga memang kita mau tidak mau juga harus seperti Pak Sitras lah. Pak Sitras ini menjadi sesepuh, Padepokan ini menjadi barometer untuk konco-konco penggiat seni. Maka ini menjadi patroan, dalil kegiatan berkesenian. Tegalrejo juga begitu, kita menyadari Tegalrejo ini juga menjadi patroan untuk masyarakat di Magelang dan sekitarnya. Maka kita mengawali, kita umumkan tidak akan ada halal bihalal, kita tidak akan menerima tamu dulu gitu loh. Tidak akan menerima tamu sampai nanti selesai pandemi ini. Sekali lagi ini demi kemaslahatan bersama, demi kesehatan bersama. Memang kita menyadari lah masih ada 1 atau 2 atau 3 atau 4 sedulur-sedulur yang bisa bertahan dengan prinsipnya. Pokoknya kalau tetap ajong jamaah, tetap ajong ya kita juga bisa memahami lah gitu. Tapi juga tolong jenengan-jenengan juga menghormati masyarakat yang berpikir tentang logis tentang kesehatan ini. Jadi tolong jangan dibenturkan antara agama dan kemanusiaan. Ini yang berbahaya di situ, agama dan kemanusiaan. Ini sudah dengar ada di Wuhan ada kejadian seperti itu, masih kumpul-kumpul untuk persiapan. Jadi saya, kita masih persiapan, ini kan ada COVID-19 di sana, padahal kita itu arahnya ke sana. Anak-anak nggak apa-apa, itu jauh kok, kita lewatnya Hong Kong. Jadi Wuhan itu kita tidak lewat Wuhan kok, kita lewatnya Hong Kong. Anak-anak muda kan, oh ya, berarti saya merasa itu jalur. Ya, kita tetap persiapan, tapi ternyata dari sananya yang memang tidak boleh mengadakan festival besar apalagi internasional, itu ditunda sampai batas waktu yang ditunda. Terus di sini itu di khususnya Padepokan itu kan menjadi barometer tentang tradisi, tentang kebudayaan, tentang kesenian untuk sekitarnya sih. Tapi ketika ada COVID-19 ini tentu harus ada perubahan, karena seperti yang dibicarakan Pak Tanto, di sini itu tempat untuk berkumpul manusia. Nah, itu secara perubahannya sangat drastis, karena ini tempat untuk berkumpul manusia, adanya itu dilarang berkumpul manusia. Jadi terus saya dari pikiran saya sendiri hanya saya menikmati perubahan. Memang ini menurut saya seperti orang hidup itu ada fase.
Jadi ini fasenya bumi, fasenya zaman. Jadi ya dinikmati saja. Mungkin tradisi kita ya memang harus berubah. Adat istiadat kita harus berubah sesuai dengan zamannya. Dengan adanya COVID ini jadi perubahannya itu cepat sekali. Yang kemarin dilakukan itu padahal yang menurut saya memang saya sudah merasa bosan ya melihat yang itu saja, walaupun itu sudah termasuk tradisi, sudah adat istiadat, tapi kan saya merasakan jenuh. Ini harus berubah. Jadi ada kesempatan juga bagi saya untuk merubah yang sudah dilakukan menjadi rutin itu menjadi berubah, kita menikmati. Dan karena ini memang zamannya itu sebetulnya zamannya untuk anak-anak muda. Jadi kita itu hanya numpang saja sebetulnya di zaman ini. Tapi saya itu ada agak susahnya itu untuk orang-orang desa, orang-orang kampung itu sangat sulit untuk diberi pengertian tentang kita harus jaga jarak, kita harus di rumah saja. Kita itu walaupun kita itu ya memang di daerah desa itu masih aman, asal tidak ada orang kota yang dari daerah zona merah datang ke sini itu masih aman. Tapi kan kita harus waspada, harus jaga jarak, harus hati-hati, harus disiplin ya, supaya untuk mematahkan rantai penyebaran virus. Tapi saya merasa kewalahan untuk memberi pengertian pada orang-orang desa itu yang tidak tahu, walaupun dia yang nonton berita kejadian di Itali seperti apa, Perancis seperti apa, di Ekuador seperti apa, tapi dia itu pikirannya itu yang terjadi di sana, di sini tidak terjadi, di sini aman-aman saja, kita biasa saja. Padahal kan kita harus disiplin supaya kita aman. Itu dasarnya disiplin, pikiran saya seperti itu. Tapi pengertian itu sulit sekali untuk diterima orang-orang. Itu mungkin itu. Jadi sebetulnya melihat waktu masih di Wuhan itu, bagi kita yang orang Lima Gudang biasa improvisasi, itu langsung cek tuh. Tapi saya melihat karena mungkin kalau secara pemerintahan itu semua harus secara terstruktur atau apa nggak tahu, dengan surat menyurat atau dengan kesepakatan dengan lain sebagainya, maka kesannya lambat banget. Dan itu bagi orang yang suka improvisasi semacam kami di Lima Gunung, joget nyemplung bareng, ngomong-ngomongan dan istilahnya itu tanggap, itu melihat geraknya itu koyok piye itu, koyok nubruk, mbok piye gitu. Jadi iya gemes. Jadi kalau saya bilang mbok sinau Lima Gunung itu kan ya lucu ya, jadi sombong kita. Jadi sombong, tapi mbok bagaimana ada langkah. Maka dari itu saya langsung mengambil langkah sendiri dengan darurat barter. Darurat barter itu bagaimana orang yang suka seni, itu orang menengah ke atas biasanya itu bisa menyambangi orang yang menengah ke bawah. Dengan lukisan saya dibarter mie instan atau beras, lalu kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, barter sendiri kita nggak mematok harga, biar mereka menghargai, belajar menghargai orang lain, dan saya tidak menuntut untuk dihargai. Dengan itu akan terjalin hubungan yang mesra sebagai manusia, hubungan sosialnya juga bisa menumbuhkan yang namanya empati. Nah, maka saya rasa kalau yang namanya empati itu di pondok-pondok pasti sebagai esensinya. Di agama-agama seminaris banyak itu adalah esensi dari sebuah pelajaran agama pastinya. Maka saya melakukan itu supaya bergerak rakitung sidik, karena ini pandemi pengertiannya mengglobal. Kalau kita ingin mengglobal dan hanya diam, kita mati. Bagaimana kita bisa hidup dirasakan, bisa berkiprah rakitung ting sidik, kita saya juga menangis ketika mendengar Didi Kempot 7 miliar punjul
ketika melihat yang lainnya itu nilainya besar-besar, sementara Esmanto cuman mungkin berapa? Iya, Jelas, Pak. Iya, cuman itu. Tapi bagaimana aku bisa melakukan ini? Sekarang saya juga selalu saya imbangi dengan berdoa, karena tidak mungkin saya hanya melangkah itu tanpa dengan cara. Nah, untuk stay at home, bagaimana saya duduk di rumah, tapi tangannya bisa menjangkau mana-mana. Ada media, ada teman-teman yang di kota. Jadi saya kirim lukisan ke Jakarta, orang Jakarta membelanjakan beras untuk sampingnya. Tidak harus ke Ismanto lagi, tapi bagaimana aku memberi, lalu mereka memberi ke samping-sampingnya. Jadi langkahnya semacam itu. Jadi saya tidak mencari untung secara bisnis, tapi bagaimana kita belajar berbagi supaya ada kemanusiaan, kehidupan. Karena estetika, keindahan, entah itu tari, entah itu seni, lukis, entah apa, tidak akan ada artinya kalau semak mati. Apa artinya? Lah, kedaulatan pangan ini akan menjadi sesuatu yang pokok sekali, di mana Pak Tanto dari dulu sudah mengatakan telo, polo kepedem. Itu sudah berapa bulan yang lalu, polo kepedem. Berapa tahun, kata itu pas festival tempatnya Pak Ipang, polo kepedem. Nah, berarti kan sudah diingatkan jauh-jauh bagaimana kita untuk menanam untuk kedaulatan pangan. Mungkin itu saja, bagaimana kita bisa hidup bersama dan harmonis dan tetap semangat. Terima kasih. Saya itu ada di Des Kesra. Pekerjaan saya itu di Des Kesra, jadi sejak awal di Wuhan memang sudah mau membaca itu. Ya tapi juga belum terlalu, itu kan urusan di sana gitu. Kita sudah masuk di sini baru berita dari seluruh Indonesia itu yang mengalir. Saya harus mengerjakan hampir semua sekarang acaranya COVID semua, berita-beritanya COVID semua. Karena COVID ini sudah jadi. Kami hanya yang mengurusi di des saya itu kan mungkin sekitar 10-15 orang seluruh Indonesia. Dan semua mau dari sisi politik, mau dari sisi kepolisian, mau dari sisi Kesra sendiri, mau dari sisi kesenian budaya, nyinggung-nyinggungnya ke situ, jadi semua masuk di situ. Jadi kadang-kadang juga saya sendiri kobol-kobol. Ketika sudah pasif kan, kalau memang berita masih banyak, ya diberi kesempatan masuk lagi di situ. Seperti itu. Kemudian saya ngalaminya karena istri saya itu kan bidan, jadi ada sesuatu yang saling menjaga gitu. Setiap hari ketemu dengan pasien yang berisiko, lalu kalau ini kami masih beruntung karena merasa masih bisa bertahan gitu. Kalau tiba-tiba terjadi ada tanda-tanda mengarah ke sana, pasti kami semua kena. Jadi ya kami bertahan aja. Tapi memang dari awal saya tuh udah ngerasanya iki tekan mangsane tekan gini gitu loh. Ya. Tekan gono. Tekan gono aku, tekan daerahku, tekan sekitar kita masih muga-muga dengan itu muga-muga nek tekan gitu. Seperti itu. Yang utama, yang kedua, peristiwa pandemi itu kan tak rasanya bisa terjadi mungkin tidak setiap tahun lah, ini peristiwa abad gitu ya. Dan peristiwa besar, jadi saya ngitungnya itu tadi seperti yang kemarin terakhir saya bilang itu, kalau bisa setiap orang itu bergerak mau bikin tetangger itu lah. Kalau saya memainkan peran, saya punya peran, saya meninggalkan jejak pada peristiwa pandemi ini apa gitu, seperti apapun. Makanya itu kalau sudah terbiasa bergerak lalu tiba-tiba dalam situasi menarik begini, ada orang jam itu loro rasanya. Itu saya kira sedikit.